Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan antar satuan volume dan debit. Simak ya. Volume disebut juga isi atau kapasitas. Volume adalah seberapa banyak ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek. Satuan volume ditandai dengan pangkat 3 pada setiap satuannya. Dibaca kubik. Seperti contoh, misalnya meter pangkat 3, membacanya dengan meter kubik ya. Pangkat 3 dibaca kubik. Jadi kalian membacanya meter pangkat 3 itu dibaca meter kubik. Kita lihat tangga satuan volume. Tangga satuan volume itu ada kilometer kubik, kemudian hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadi ketika ada liter itu sama dengan desimeter kubik. Kemudian sentimeter kubik sama dengan mililiter, sama dengan cc. Ya. Desimeter kubik dan sentimeter kubik itu punya hubungan dengan liter dan mililiter. Desimeter kubik itu sama dengan liter, ya. Ketika tiap turun satu tangga karena kubik, jadi dikalikan 1000. Jadi tiap turun satu tangga dikalikan 1000. Naik satu tangga itu dibagi 1000. Contohnya, 1 km kubik sama dengan hektometer kubik. Kita lihat, kilometer kubik ke hektometer kubik. Turun berapa ya? Kilometer kubik, hektometer kubik. Turun 1. Ketika turun satu tangga, yakni dikalikan 1000. Ingat-ingat, ketika kubik itu kalau turun 1 dikalikan 1000. Jadi 1 kali 1000 sama dengan 1000 hektometer kubik. Oke, itu contoh pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. 36 meter kubik sama dengan sentimeter kubik. Ya, meter kubik ke sentimeter kubik. Dilihat tangganya, meter ke sentimeter kubik, turun 2 tangga. Ketika turun 2 tangga, nolnya itu 6. Kalau satu tangga, nolnya 3. Jadi 36 meter kubik dikalikan 1 juta, ya, sama dengan 36 dikalikan 1, 36, ya, ditambahkan nolnya 6 karena turun 2 tangga. Jadi 36 kali 1 juta sama dengan 36 juta. Nolnya ditambah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Contoh yang ketiga, 67.000 desimeter kubik sama dengan meter kubik. Desimeter ke meter kubik. Turun apa naik ya? Kita lihat tangganya ya. Desimeter ke meter kubik. Naik 1.
Jika naik 1 berarti dibagi 1000, nolnya 3. Jadi 67.000 dibagi 1000. Oke. Karena 67.000 punya nolnya 3, 1000 juga punya nolnya 3, bisa dicoret ya. Punya 03, punya 03. Bisa dicoret. 67.000 dibagi 1000, nolnya sama-sama dicoret. Oke, kita coret dulu ya. 3, kemudian yang nolnya itu dicoret juga. Jadi 67 dibagi 1000 sama dengan 67. 98.000 mm3 sama dengan liter. Tadi sudah dijelaskan liter itu sama dengan desimeter kubik ya. Ingat-ingat, liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi milimeter kubik naik ke desimeter kubik, naik 2 tangga. Jadi dibagi 1 juta, dibagi nolnya 6. Jadi 98 juta dibagi dengan 1 juta ya, karena naik 2 tangga. Oke, nolnya 6, sama-sama punya nolnya 6, jadi bisa dicoret. Oke, tinggal 98.000 dibagi 1 ya. Jadi hasilnya 98.000. Oke, 98 dibagi 1 ya. Contoh yang ke-5, 8 dekameter kubik ditambah 756 meter kubik ke desimeter kubik. Nah, kita selesaikan satu persatu ya. 8 dekameter kubik ke desimeter kubik, naik apa turun ya? Oke, turun. Kalau turun berarti dikalikan 1000. Jadi ketika turun tangga 1 dikalikan 1000. Kemudian yang meter kubik ke desimeter kubik, oh turun 1 juga, berarti sama-sama dikalikan 1000 ya. Sama-sama dikalikan deka ke desi ya. Deka ke desi turun 2, jadi dikalikan 1 juta. Meter ke desi turun 1, sama-sama dikalikan 1000. Oke, kita selesaikan satu persatu. 8 dekameter kubik dikali 1 juta ya. Nolnya 6. Bagaimana mengalikannya? Kalau 8 dikali 1 sama dengan 8, ditambahkan nolnya 6 ya. Kemudian yang meter kubik ke desimeter kubik dikalikan 1000. 756 dikali 1000, 756.000. Nah, kemudian setelah menemukan 8 juta sama 756.000, kita jumlahkan menjadi 8.756.000 desimeter kubik. Kita ke contoh soal yang pengurangan. 487.000 dekameter kubik ke hektometer kubik dikurangi 125 hektometer kubik ke hektometer kubik. Jika hektometer kubik ke hektometer kubik berarti sama ya. Dekameter kubik ke hektometer kubik. Dekameter kubik ke hektometer berarti naik 1 tangga dibagi 1000. Oke. Dan 125 hektometer kubik ke hektometer kubik tetap ya. Jadi nilainya tetap tidak diubah. Kemudian
887.000 dekameter kubik dibagi 1000. Sama-sama mempunyai nolnya 3 ya. Bisa kita coret. Jadi hasilnya 887 dibagi 1 sama dengan 887 hektometer kubik. Kemudian 125 hektometer kubik tetap, tinggal mengurangi. 7 dikurangi 5, 2, 8 dikurangi 2, 6, 8 dikurangi 1, 7. Hasilnya 762 hektometer kubik. Kita lanjut ke contoh soal yang penjumlahan. 2000 cm kubik ditambah 3 liter sama dengan desimeter kubik. Sentimeter kubik ke desimeter kubik. Ingat-ingat, turun apa naik? Oke, naik. Berarti kalau naik sama-sama harus dibagi 1000 ketika naik satu tangga. Liter ke desimeter kubik. Ingat hubungan satuan volume. Liter ke desimeter kubik. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi sama ya. Jadi nilainya nanti tetap 3. Sekarang penyelesaiannya. 2000 cm kubik dibagi 1000. Sama-sama mempunyai 0,3. Ya. Berarti bisa dicoret, bisa. Oke, tinggal 2 dibagi 1, hasilnya 2 desimeter kubik ya. Kemudian 3 liter ke desimeter kubik, 3 liter. Berarti sama 3 desimeter kubik. 2 ditambah 3 sama dengan 5 desimeter kubik. Sekarang kita masuk ke debit. Pernahkah kamu menyiram tanaman? Pernahkah debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Ayo perhatikan rumus segitiga berikut. Di situ ada volume, debit, ada waktu. Debit sama dengan debit sama dengan volume dibagi waktu ya. Ingat-ingat, debit sama dengan volume dibagi waktu. Volume per waktu, per itu sama dengan bagi. Kemudian kita cari, ketika mencari waktu sama dengan tinggal volume dan debit. Berarti volume dibagi debit ya, ingat-ingat. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Nah, tinggal kita mencari volume. Bagaimana? Volume sama dengan debit kali waktu. Oke. Dihafalkan ya rumusnya, dipahami. Kalau belum hafal, memakai segitiga rumusnya. Kita lanjut. Contoh mengubah satuan debit. Bagaimana? 60 meter kubik per menit sama dengan desimeter kubik per detik. Nah, tidak sama ya. Kita cari depan. Meter kubik ke desimeter kubik. Menit ke detik. Ya. Meter kubik ke desimeter kubik. Kita lihat tangganya. Diingat-ingat tangganya itu ya. Meter kubik ke desimeter kubik. Karena turun satu tangga, jadi dikalikan 1000. Jadi 60 meter kubik dikalikan 1000 sama dengan 60.000 desimeter kubik. Sekarang kita cari waktunya. Menit ke detik. 1 menit berapa detik anak-anak? 60 ya. 1 menit 60 detik. Sekarang
kita mencari debitnya. Apa rumus debit tadi? Volume per waktu. Jadi volumenya berapa? 60.000 dibagi dengan waktunya 60 detik. 60.000 dibagi 60, sama-sama punya 60, dicoret ya. 60 bagi 60 1, nolnya tinggal 3, jadi 1000 desimeter kubik per detik. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. 12 liter per menit sama dengan liter per jam. Liter ke liter tetap ya, tidak ada perubahan. Jadi 12 liter ke liter, jadi 12 liter. Kemudian menit per jam. 1 menit berapa jam? Kita balik, 1 jam berapa menit? 60. Jadi ketika menit ke jam, jadi 1/60. Waktunya 1 menit sama dengan 1/60 jam. Kita cari debitnya. Debit sama dengan rumusnya volume per waktu. Volumenya berapa? 12. Waktunya 1/60. Nah, sama dengan 12 dikali 60 ya. Karena dibagi maka harus dikali 60. Berapa hasilnya? 720 liter per jam. Kali 60 per 1 ya. Ingat perkalian. Pembagian dijadikan perkalian. Dibalik 12 kali 60 per 1. Jadi penyebut sama penyebut bilang dikalikan pembilang. Pembilangnya 12 dan 60. Langsung dikalikan. 12 kali 60 720 per 1. Hasilnya 720 liter per jam. Lanjut ke contoh berikutnya. Meter kubik ke dekameter kubik, menit ke detik. Bagaimana caranya? Meter kubik ke dekameter kubik. Turun apa naik ya? Kilo, hekto, dekameter. Oh, berarti naik. Meter kubik ke dekameter kubik naik. 240.000 dibagi naik 1. Berarti dibagi 1000 ya. Jika naik sama dibagi 1000. Kita coret nolnya. Nolnya 3 dicoret. Ya. Jadi tinggal 240.000. 240 dibagi 1. Jadi 240 dekameter kubik. Waktunya menit ke detik, 1 menit 60 detik. Nah, mudah ya. Jadi kalian tinggal debit sama dengan volume per waktu. Volume dibagi waktu. Volumenya 240 dibagi 60 detik. Sama-sama punya 0, dicoret boleh. Jadi 24 dibagi 6 dengan 4 dekameter kubik per detik. Kita lanjut ke soal penyelesaian masalah, soal cerita ya. Sebuah selang air mampu mengalirkan air sebanyak 360 liter dalam waktu 8 detik. Berapa liter per detik debit air yang keluar dari selang? Oke. Yang diketahui dulu itu ditulis. Selang air mampu mengalirkan air sebanyak 360 liter. Berarti
liter berarti volume. Ingat-ingat, liter itu volume. Kemudian 8 detik itu waktu. Waktu kita tulis 8 detik. Debit air berarti mencari debit. Kita lihat dulu satuannya, liter per detik. Sudah cocok? Oh, liter sama liter cocok. Detik dengan detik, oh cocok. Berarti tinggal membagi. Jika tidak cocok dengan pertanyaan, kita harus merubahnya. Kita lihat rumusnya, debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya kita tahu 360 liter ya, dibagi 8 detik. Oke, 36 dibagi 8 sama dengan 36 bagi 8, 4 tambah 36 dibagi 8, 45 liter per detik. Soal yang kedua, debit air yang keluar dari sebuah keran air adalah 20 liter per menit. Jika sebuah bak mandi memiliki volume 160, berapa menit waktu yang diperlukan? Nah, kita ketahui 160 liter berarti itu volume ya. 20 liter per menit. Nah, liter per menit berarti debit. Kita tulis debit 20 liter per menit. Kemudian 160 liter volume. Tulis volume sama dengan 160 liter. Ada debit, ada volume. Tinggal apa? Cari apa? Waktu. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya sudah diketahui ya, 160. Volumenya 160 liter. Nah, debitnya 20 liter. Nah, sama-sama punya 0 ya. Kita coret boleh. Jadi 16 dibagi 2 sama dengan 8 menit. Oke, sudah paham ya? Kita ke latihan soal. Kerjakan dengan teliti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.